Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Agustian Nugraha, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 101080015. Di sini saya akan menjelaskan pemeresium buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun bentuk fisik dari bukunya seperti ini. Di dalam buku ini terdapat 10 bab dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 1. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. A. Landasan pendidikan Pancasila. Di dalamnya adalah landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian 3, rumusan Pancasila. Di dalamnya berisikan rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosio-filosofis. Kemudian bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Di dalamnya mencakup Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila Orde Baru, Pancasila era reformasi. Kemudian B, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang sejarah lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Kemudian bab 3 tentang sistem filsafat. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kemudian B, landasan filsafat Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Kemudian bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Di dalamnya menjelaskan tentang hubungan nilai, norma, dan norma, yaitu kehidupan manusia. Nilai dijadikan landasan alasan dan motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan internal manusia. Kemudian B, hubungan nilai norma dan sanksi. Hubungan antara nilai norma dan sanksi sangat penting, karena penjelmaan nilai menjadi norma, apakah norma hukum atau bukan norma hukum, akan sangat mempengaruhi pelaksanaan dari nilai-nilai itu, mengingat bahwa nilai-nilai mempunyai sifat subjektif dan objektif. Maka hal ini juga mempengaruhi peralihan nilai menjadi norma beserta status norma dan sanksinya, sehingga penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya keserasian. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang isi, arti, materi muatan sila-sila dalam Pancasila, yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya menjelaskan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan ideologi fasisme. Kemudian B, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang A. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. Kemudian pada periode 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. Kemudian periode 1966 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kemudian periode 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila era reformasi. Lalu B. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara universal yang bercirikan sebagai berikut, yaitu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan atas minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, dan ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Bab 8 tentang memahami dan hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang A. Istilah dan pengertian hak asasi manusia, yaitu 1. Hak dasar itu melekat secara inner kepada diri manusia, bukan diada-adakan. Kemudian secara kodrati, artinya sifat asli yang dialami karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian secara universal, artinya tidak dibatasi oleh ruang. Secara abadi, artinya tidak dibatasi oleh waktu. Dan karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian B. Macam-macam hak asasi manusia. Miriam Budiarjo berpendapat 1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan beragama, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas pengajaran. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya berisikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Kemudian B. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya menjelaskan tentang alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Di dalamnya menjelaskan tentang A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kehidupan beragama. Kemudian B. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Di dalamnya menjelaskan tentang gerakan reformasi. Kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum, kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, dan Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.